Halo traders, kembali lagi di podcast seputar Forex. Pada kesempatan kali ini, tim seputar Forex akan kembali berdiskusi langsung dengan Ibu Mei dari Avatrade. Nah, dalam podcast ini kita akan membicarakan mengenai karakter pair mata uang dan apa manfaatnya untuk trading. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ke narasumber juga termasuk pertanyaan paling banyak ditanyakan oleh trader ya. Jadi untuk Anda yang ingin tahu bagaimana karakter suatu pair turut mempengaruhi kualitas trading, maka podcast kali ini tidak boleh dilewatkan. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan share channel ini ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Mengenai mata uang lagi nih Bu Mei, di dalam karakteristik mata uang itu kan juga ada korelasi. Sementara untuk pemula tadi kan disarankan sebaiknya kita menganalisa satu pair mata uang saja seperti itu. Nah, seandainya misalnya nih saya hari ini mau trading Euro USD, kemudian besok saya pengen coba di pair lain, kira-kira saya perlu nggak untuk memahami korelasi mata uang juga? Katanya itu bisa mempengaruhi strategi kita ke depannya, seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk korelasi, itu kita memang harus memahami sih. Karena ada beberapa mata uang yang dimana dia tuh punya korelasi atau trennya itu sama. Nah, untuk itu kita, sebelum kita mau coba untuk mata uang lainnya, kita harus perhatikan korelasinya. Gimana caranya? Pertama itu kita harus coba dengan approach, pendekatan. Nah, kita harus pendekatan dulu. Kita harus tahu dulu pendekatan pasar sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita. Nah, setelah kita tahu dan juga kita mengetahui untuk karakteristik pairnya, kita masuk ke kepribadian dari kitanya. Apakah ini sesuai sama temperamen kita? Karena itu faktor yang mempengaruhi juga keberhasilan seorang trader dalam karakteristik personal. Selain kita tahu karakteristik si pairnya, kita juga harus tahu karakteristik kita ketika kita menghadapi profit atau loss. Apakah kita cenderung agresif atau cenderung sabar? Karena kan kepribadian trader itu kan sulit untuk diubah. Tapi kita juga pengen tahu nih dengan kepribadian si pairnya. Nah, dalam hal ini kita juga harus perhatikan time frame-nya. Time frame yang cocok itu gimana? Nah, kalau misalnya kita udah punya time frame-nya, kita juga harus punya sikap ala mental dan mental atau cara pikir trader yang bagus juga. Seperti itu. Jadi dari situ kita juga untuk korelasinya, untuk korelasi pairnya itu biasanya dia akan memanfaatkan 2 atau lebih pasang mata uang. Nah, untuk korelasi pair dalam forex itu dia itu maksudnya hubungan positif dan negatif antar 2 mata uang yang terpisah. Korelasi positif berarti 2 mata uang yang cenderung bergerak searah. Itu maksudnya. Kalau korelasi negatif, 2 mata uang yang cenderung bergerak berlawanan arah. Contoh trading korelasi positif itu kayak Euro USD sama GBP USD. Itu dia tuh positif. Jadi maksudnya kenapa sih dia dibilang positif? Artinya apa sih? Nah, itu artinya ketika pergerakan Euro USD dan GBP USD mereka itu cenderung searah. Nah, alasan ini yaitu yang disebut karena alasan ini makanya ada hubungan erat nih antara dolar USD, euro dan pound. Kalau misalnya ada beberapa hal atau beberapa berita fundamental yang terjadi di mana itu membebani si dolar USD, maka euro sama pound cenderung menguat. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu sebagai contoh maksud saya korelasi positif antara kedua mata uang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita buka posisi buy dua-duanya di Euro USD, itu tuh bisa Euro USD dan GBP USD itu bisa dapatkan profit karena dia punya korelasi yang positif gitu. Nah, kalau misalnya kondisi pasar memenuhi prinsip trading korelasi pair dan 2 pair tersebut menguat, maka yang saya informasikan tadi, kita tuh bisa dapat profit yang lebih gitu. Nah, sama halnya kayak kita buka 2 posisi sell pada pasangan pair yang lain. Contoh korelasi negatif itu adalah
Contoh korelasi negatif itu contohnya Euro USD dan USD CHF. Itu contoh negatifnya karena mereka itu sama-sama berlawanan arah. Korelasi negatif ini biasanya sekitar minus 0,70 gitu. Tapi kalau untuk yang Euro USD dan USD CHF ini, dia itu korelasi negatif antar pasangan ini biasanya minus 0,70 tapi bisa sampai serendah minus 0,97. Nah, teknik trading korelasi pair ini dapat diaplikasikan dengan berbagai keuangan derivatif seperti forex dan CFD. Karena trading forex itu dengan leverage memungkinkan kita itu bisa dapatkan profit yang besar dengan modal yang kecil. Karena dilipat gandakan menggunakan leverage kan. Betul. Iya. Kemudian mengenai korelasi ini tadi kan udah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Mei mengenai korelasi positif kemudian korelasi negatif. Iya. Kemudian ada nggak ya hubungannya ketika kita masih pemula sebaiknya kita pilih pair itu yang dia punya korelasi positif. Artinya kita trading di dua mata uang tapi kita ambil yang dia punya korelasi positif. Atau sebaiknya kita memilih yang negatif seperti itu. Kalau menurut Ibu Mei sendiri seperti apa? Oh baik, kalau untuk itu balik lagi ya, harus tahu dulu karakteristiknya dan juga harus samain dengan karakter kita. Dasarnya itu yang tadi, yang range, volatilitas dan juga berita fundamental itu memang dasarnya banget. Kita harus balik lagi, tahu lagi ke situ. Kalau misalnya kalau si pemulanya ini udah tahu dasarnya, mau yang negatif ataupun mau yang positif, itu sama-sama bisa kasih untung, gitu. Iya. Karena korelasi antar pair itu sifatnya dinamis dan berubah setiap saat. Kita itu bisa mengamati korelasi itu beberapa hari terakhir, terus kita bandingin dengan korelasi jangka panjang. Misalnya contohnya dalam kita klik yang di 1 tahunan. Nah, juga kalau trader itu harus up to date sama informasi-informasi terbaru yang terkait dengan korelasi pair. Kalau misalnya kita up to date dengan antar korelasi pair ini, maka kita bisa tahu dan kita bisa memperbarui strategi kita ke depannya. Gitu. Oke, ya baik. Berarti memang poin utama yang harus kita perhatikan ketika mau memilih pair dia berdasarkan 3 poin utama tadi ya Ibu, ada range, kemudian volatilitas harga sama satunya lagi berita berdampak. Iya betul sekali. Kita tahu karakteristik dari 3 itu, baru kita nanti bisa memilih kita mau ngambil pair yang dia punya korelasi negatif atau punya korelasi positif, kemudian kita menyusun strategi ya seperti itu. Iya betul. Karena dari kita tahu ketiga hal itu, dari dasarnya itu, dari range, volatilitas dan juga berita fundamental, kita bisa memprediksi harga apa yang akan terjadi besok dengan menggunakan kalkulator trading kalau misalnya ada. Dari situ kita bisa tahu. Dengan itu kita juga bisa menentukan nih, kita bagusnya pakai strategi apa ya untuk satu pair ini. Kita harus mendalami dulu satu, nggak bisa kalau trader pemula itu nggak bisa bosan di sini, bosan di Euro USD, terus pindah ke GBP, bosan ke GBP, pindah lagi ke Euro USD, itu nggak bisa karena harus fokus dulu dan itu nggak bisa kita cuma lakuin dalam beberapa hari doang. Kita harus fokuskan dulu, mungkin minimal itu sekitar di 3-6 bulan lah. Kita harus tahu dulu karakteristiknya, kita lihat gimana dia pergerakan harganya, kita lihat juga range-nya gimana gitu. Dari situ kita bisa belajar. Makanya banyak banget orang tuh yang pengen profit, pengen cepet kaya dari trader, dari trading, tapi nggak mau belajar. Itu tuh salah banget. Gitu. Karena memang ada banyak banget slogan katanya forex adalah salah satu jalan instan biar kita bisa cepat kaya. Makanya banyak orang, ya itu tadi Bu, memanfaatkan mau sinyal gratis tanpa belajar, tapi pengen profitnya cepat gede seperti itu. Padahal itu salah. Forex itu bukan gambling. Forex itu ada strateginya, ada ilmunya. Forex itu bukan yang kayak
ya pasanglah segini, nggak tahu kemana. Itu tuh forex itu sebenarnya matematika, algoritma yang belajar, yang ada hal yang harus kita pelajari dari situ. Dari situ kita bisa prediksi ke depannya gimana. Kalau misalnya kita cuma asal-asalan ya kita sama aja kayak buang-buang uang. Sayang banget uangnya, apalagi lagi pandemi kayak gini. Terus kita invest, asal-asalan invest tanpa tahu arah tujuan, itu salah banget sih menurut saya. Iya. Iya gitu. Oke, pertanyaan terakhir Ibu. Ini untuk para pemula terutama dari Ibu Mei sendiri, apakah ada pesan khusus untuk pemula terutama mereka yang benar-benar memulai trading dari nol banget? Mengenai ini strategi, kemudian mengenai pemilihan pair dan segala macamnya seperti itu? Baik, kalau dari saya pesan khususnya yang pertama, kita harus tahu dulu untuk karakteristik, itu penting banget. Karakteristik, balik lagi. Dari karakteristik kita bisa tahu juga, kita harus mendalami yang range-nya, harus tahu juga. Kita juga harus belajar juga tentang volatilitasnya, dan juga kita harus membaca. Karena banyak orang nggak mau membaca berita fundamental. Betul. Iya, membaca itu penting gitu. Kalau misalnya kita nggak baca, apa itu berita fundamental? Seberapa dampaknya? Segimana sih itu mempengaruhi harga naik turun? Kita nggak mau baca, terus kita tahunya dari mana? Gitu. Iya. Nah, selain itu, kalau misalnya sudah, terus kita juga harus belajar juga untuk teknik-tekniknya. Karena dari situ kita misalnya, katakanlah yang masih pemula nih, biasanya pemula itu baru belajar kayak support resistance, kayak gitu. Kita baru belajar untuk pasang stop loss, take profit. Itu belajar aja dari yang kecil-kecil dulu, dan kita bisa coba pelajari menggunakan demo account. Kan banyak nih sekarang para broker yang udah kasih demo account kan. Kalau misalnya memang belum ada dan juga belum yakin dengan live account, bisa di demo account, bisa dicoba dibuka di AlphaTrade. Nanti bisa masuk di alphatrade.id, lalu masuk ke pembukaan account, pilih yang demo. Kalau misalnya sudah melakukan semua indikator dan saran yang saya informasikan tadi, dan tapi kalian masih ragu, masih takut, karena takut loss lah, takut dananya hilang lah, atau ya kayaknya enggak deh, pasar lagi gonjang-ganjing kayak gini deh, itu bisa banget pakai Alpha Protect dari AlphaTrade. Sekedar informasi, AlphaTrade baru aja dapatkan satu reward di mana jadi broker global terbaik karena punya Alpha Protect. Wah, keren banget nih Alpha Protect ini ya. Iya, pasti dong, makanya harus pakai Alpha Protect. Sekian untuk pembicaraan kita hari ini ya Ibu Mei. Iya Ibu, terima kasih. Saya rasa untuk ulasan mengenai karakter currency untuk trader ini sudah amat jelas dan gamblang. Ditambah lagi ada fitur-fitur dari AlphaTrade yang memang amat menguntungkan untuk para trader, terutamanya pemula menurut saya. Iya betul Ibu. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Ibu Mei. Baik, terima kasih Ibu, sama-sama. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Sekian bincang-bincang tim seputar Forex dengan Ibu Mei dari AlphaTrade. Nah, dari pembicaraan kali ini dapat kita simpulkan bahwa pasangan mata uang yang diperdagangkan dalam pasar memiliki korelasi dengan mata uang lain, baik itu korelasi positif maupun korelasi negatif. Korelasi positif artinya dua pasang mata uang cenderung memiliki pergerakan searah, sementara korelasi negatif artinya dua mata uang memiliki pergerakan yang berbeda. Jika satunya bearish, maka pair lain yang berkorelasi negatif akan bergerak bullish. Dengan memahami karakteristik ini, trader dapat memprediksi pergerakan suatu pair sehingga dapat menyusun strategi trading yang tepat pula. Selain itu, biasakan diri untuk membaca, sehingga Anda tahu bagaimana karakteristik suatu mata uang bisa berubah tergantung faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Nah, sekian ulasan lengkap mengenai karakteristik mata uang. Jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi agar Anda tak ketinggalan dengan episode-episode berikutnya. Ikuti pula ulasan lebih detail dengan mengunjungi website kami di www.seputarforex.net. Terima kasih sudah menonton dan salam profit.